Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas ujian tengah semester. Pertama-tama saya perkenalkan Bapak dosen yaitu Bapak Indra Permadi STMM, yang mana beliau itu seorang dosen di mata kuliah manajemen operasional di kampus Pancasakti Bekasi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Lukman Hakim di NIM 0892250098 Prodi Manajemen. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu operasi dan produktivitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasional ini? Nah, manajemen operasional ini yaitu dapat diartikan sebagai atau rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai-nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transaksi input menjadi output. Nah, atau manajemen ini juga atau manajemen operasional ini studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, untuk menciptakan barang dan jasa atau produk, maka perusahaan atau semua bisnis paling tidak mereka menjalankan 3 fungsi utama, yaitu pertama fungsi pemasaran atau marketing activity yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Adapun yang kedua, fungsi keuangan finances activity yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Yang ketiga yaitu fungsi produksi atau operasi atau disebut istilah operating activity berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Nah, ketiga fungsi ini akan diterapkan atau selalu diterapkan di sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu mengapa manajemen operasional penting untuk dipelajari. Nah, kali ini saya akan atau kita sama-sama membahas atau belajar mengapa operasional penting untuk kita pelajari. Nah, MEO atau operasi manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi ataupun perusahaan, sehingga apabila akan pengelolaan organisasi atau perusahaan maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional. Nah, dengan mempelajari MO ini atau manajemen operasional, kita dapat mengetahui seluk-beluk atau rangkaian dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Nah, dengan mempelajari manajemen operasional ini, kita juga dapat mengikuti sebuah benar yang harusnya dilakukan itu. Jadi kita bisa mempelajari mana yang benar, mana yang salah. Terus karena manajemen operasional ini merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk mempelajari hal ini. Dapat diartikan efektivitas dan efisiensi MEO ini akan berdampak besar bagi perusahaan ataupun organisasi. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh manajer operasional di lingkup tanggung jawabnya? Nah, di sini desain barang dan jasa. Satu, ya kan. Keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transportasi yang akan dilakukan, dengan kata lain keputusan operasional
berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Manajemen yang kedua yaitu manajemen kualitas. Kualitas ini yang diinginkan konsumen harus ditetapkan sehingga aturan maupun prosedur yang mengenai dan memenuhi kualitas tersebut dapat dilakukan dan bisa dijalankan. Nah, yang ketiga yaitu desain proses dan kapasitas. Menentukan proses dan akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kepentingan atau kapasitas yang akan digunakan merupakan hal-hal yang penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Nah, ini sangat penting digunakan dalam perusahaan. Yang keempat yaitu strategi lokasi. Nah, lokasi ini perlu dilakukan oleh manajer, dipilih untuk melakukan kegiatan operasional. Itu perusahaan baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa akan sangat menentukan lokasi atau lokasi ya, presentasi perusahaan gitu kan dengan lokasi ini dan strategis sehingga berdampak baik dengan kepada perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi layout. Layout ini atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Yaitu yang kelima, sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dan dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah suatu yang paling penting. Nah, ini sangat penting ya, sumber daya manusia dan desain pekerjaan bagi seorang manajer. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasok, supply chain management. Nah, keputusan ini yaitu menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supply maupun distributor karena adanya interdependensi ya, perlu ini. Selanjutnya itu manajemen persediaan. Nah, keputusan ini sangat penting dipahami karena persediaan yang tepat akan melakukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Lalu menjadwalkan. Nah, penjadwalan ini, jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan ya sekali bagi perusahaan ini, sangat penting. Terus selanjutnya yaitu pemeliharaan. Nah, ini juga sangat penting. Keputusan yang ini dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Lalu ada juga manajer pabrik. Nah, plant manajemen. Nah, manajemen ini pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan, produksi manajemen, pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengolahan karyawan di bagian personal maupun pengolahan sumber daya lainnya yang digunakan di pabrik. Nah, selanjutnya yaitu direktur pembelian atau disebut direktur of purchasing. Nah, mengenai fungsi ini, pembelian atau kemampuan menelaah program penjualan, mendelegasikan atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor, mengkoordinasi aktivitas operasi. Nah, lalu ada juga manajer mutu. Nah, mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek. Maka karena kualitas manajer mutu ini merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Selanjutnya yaitu manajemen kegiatan apa saja yang harus memeluk keahlian manajemen operasional. Konsultan perbaikan atau proses improvement konsultan berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses
untuk operasi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu manajer dan perencanaan rantai pasok, supply chain management and payment. Nah, bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor, sehingga harus mempunyai keahlian ya, tentang hal ini atau manajer, sehingga teknologi komunikasi dengan canggih dalam dunia bisnis, konsep penjadwalan dan persediaan ini akan terjaga gitu ya. Terus selanjutnya yaitu kita akan membahas sejarah secara singkat ya, sejarah lahirnya konsep perjemahan personal dari mana sih. Secara singkat, beberapa contoh sumbangan para pemikir yang antara lain yaitu L. Ching 1800 adalah ini seorang ahli manajemen yang mempopulerasikan konsep studi bisnis dan pengadilan mutu dengan menghasilkan produk ya yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Lalu ada Frederick William Taylor 1881. Beliau ini dianggap sebagai bapak ilmu manajemen ya, yang mana memberikan kontribusi pada keyakinannya bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Lalu ada Taylor dan mitranya atau mitra kerjasamanya itu Harry Rengert dan Blake dan Livian Gilbert ya, termasuk ini yang pertama kali mencari cara yang sistematis dan terbaik untuk memproduksi. Nah, ini Hadifor dan Crisis 1913 berhasil memadukan pengetahuan secara mereka akan komponen yang diinstalasi dengan lini produksi, sehingga memberikan sumbangan penting tentang reorder. Nah, inilah ya, ada orang-orang tokoh hebat di sini. Nah, lalu kita apa ini kalau fokus pada di sini pada tokoh-tokoh ini, mereka punya keahlian atau kefokusan di bidang masing-masing ya. Ada fokus pada biaya, fokus pada mutu, fokus pada customer. Kita bisa lihat di tabel ini. Lalu contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Nah, produk barang manufaktur ya, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik membuat produk barang pertambangan atau industri berat maupun ringan, konstruksi otomatis perusahaan. Nah, adapun jasa ini operasional yang contohnya pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan ya, layanan masyarakat, investasi, perbankan, asuransi atau hiburan, administrasi atau real estate, jasa atau perbaikan. Inilah ya, dari barang dan jasa kita bisa dilihat di sini. Lalu kecenderungan terbaru yang menarik dalam manajemen personal itu bisa dilihat di tabel ini. Dari dahulu ada fokus lokal atau nasional, asal penyebabnya biaya rendah, komunikasi global, sukses dan lancar. Nah, dan sekarang fokus malah global. Dan dulunya jumlah pengirimannya itu besar ya, barang ini. Siklus produk singkat, perlunya modal untuk mengurangi persediaan. Sekarang simpel dengan pengiriman jet sistem ya, bisa cepat, bisa hari nyampe gitu. Nah, yang dulu kemudian dengan tawaran rendah. Nah, penyebabnya itu apa? Penekanan mutu butuh pemasok yang terlibat meningkatkan produksi. Nah, ada pemutaran terus pasok, perencanaan sumber daya proses e-commerce. Nah, itu saja dari sini sampai produk yang dulunya produk yang standarisasi
sebenarnya yaitu pasar global yang berlimpahnya karena pasar produksi semakin fleksibel. Lalu sekarang gimana? Khusus massal dengan menekan pada kualitas. Nah, yang dulunya basis pekerjaan, sekarang jadi kondisi sosial budaya. Nah, sekarang jadi sumber daya, atau penyebaran sumber daya. Lalu tantangan apa sih dalam produktivitas perbedaan barang dan jasa ini? Nah, di sini tantangannya itu dari krisis barang dapat dijual ya kan, barang itu perbedaannya nih ya, perbedaannya. Kalau kita barang itu bisa dijual belikan, sedangkan jasa itu tidak bisa. Lalu barang itu bisa disimpan, sedangkan jasa itu tidak. Nah, kualitas dan diukur, kualitas utamanya juga. Adapun penjualan terpisah dengan produksi. Nah, ini sedangkan jasa itu penjualan sebagai jasa gitu. Nah, dapat dipindahkan dan kali ini memindahkan pada tangannya gitu kan si jasa ini. Nah, beda sama produk. Nah, adapun lokasi sangat mempengaruhi biaya. Kalau si jasa itu lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen. Nah, maka kalau di barang atau dari si barang ini lokasi itu sangat mempengaruhi biaya gitu kan. Sedangkan dari pihak jasa lokasi itu penting untuk interaksi dengan konsumen ya kan. Contohnya dengan ruangan ber AC ya, dengan gedung yang berkualitas itu. Nah, adapun dari barangnya itu mudah diotomatisasi ya. Kalau dari jasa itu sulit. Nah, adapun pendapat dari produk nyata, pendapatan dari pelayanan itu ya, sama-sama memiliki perannya gitu dari barang dan jasa ini. Lalu apa yang dimaksud dengan prioritas? Nah, ya, prioritas ini dapat diartikan sebagai perbandingan antara output atau barang dan jasa yang dihasilkan dengan input sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Nah, output ini bisa kita lihat rumusnya, prioritas output dan input, dan biaya input yang digunakan untuk menghitung prioritas. Salah satu sumber daya jasa yang disebut singular factor objektif. Semua sumber daya yang digunakan disebut multifaktor produktif. Nah, ini kita apa yang dimaksud dengan produksi, nah, ini bisa kita pahami. Lalu contoh perhitungan prioritas. Nah, diketahui data-data sebagai berikut ya. Ini kita memberikan contoh singkat. Output yang dihasilkan 600 unit per minggu, maka jumlah pekerja 3 orang nih. Dari masing-masing pekerjaan selama 8 jam, kerjanya per hari dan 5 hari per minggu gitu. Lalu maka produksi tenaga kerja 600 bagi unit per jam jatuhnya. Jadi yang 3 orang itu 5 unit per jamnya. Nah, jika upah pekerja sebesar 5.000 per jam kurang lebih ya, material yang diperlukan seharga 500.000. Nah, biaya operatif sebesar 500.000. Nah, output tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 per unit ya. Atau masih ada kita memiliki 1.000 lah ya gitu. Nah, lalu jika output yang dihasilkan meningkat sebesar 50% dengan kenaikan semua biaya dan harga masing-masing sebesar 20%, maka kondisi yang baru menjadi produktivitas tenaga kerja ya. Tuh. Jadi hasilnya ada 7,5 per unit itu per jam ya. Nah, berarti ada peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 50% ya dari sebelumnya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Oh. Lalu operasi sebagai satu sistem produksi manajemen ya, dari proses informasi ya, dari dari input ke output. Nah, yang mana output itu terdiri dari energi, tenaga kerja, modal, material, informasi, manajemen, sedangkan output barang atau jasa. Lalu inilah contoh-contoh sistem produksi operasional. Ada bank, restoran, rumah sakit, universitas, pabrik, penerbangan ya. Output, teller, staff, komputer, fasilitas, energi, dan lain-lain tuh. Sedangkan output ada jasa keuangan, makanan, hiburan, suasana ya, jasa kesehatan, pasien sehat, alumni atau riset, pembandingan masyarakat. Nah, inilah ya sistem. Lalu ada variabel produktivitas ya. Nah, tenaga kerja atau labor yang berarti
kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut, meningkatkan kemampuan tenaga kerja ya dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, prestasi sanitasi dan persediaan tenaga kerja yang memadai. Yang kedua yaitu modal atau kapital yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang berlaku. Yang ketiga yaitu manajemen yang bertanggung jawab untuk memastikan pengolahan semua sumber daya yang digunakan perusahaan secara efektif dan efisien. Lalu perbaikan ini ada prioritas dan standar hidup. Perbaikan khusus pembayaran berhubungan secara langsung dengan balasan jasa yang diterima setiap individu, tim kerja, dan juga kondisi ekonomi keseluruhan satu negara. Pada tingkat nasional, prioritas diukur sebagai dolar, pound of output per unit labor. Nah, sedangkan ukuran unit tergantung kualitas output yang barang dan jasa ya, yang dihasilkan dari satu negara dan juga efisiensi produksi. Oleh karena itu, prioritas terjadi penentu utama dari standar hidup suatu negara, karena jika dinilai output per jam kerja meningkat, maka manfaat bagi negara akan semakin besar karena tingkat pendapatan tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup. Nah, dan juga produktivitas sumber daya akan menentukan upah yang diterima para pekerja. Lalu demikian pula sebaiknya terjadinya inflasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas akan menekan standar hidup secara realistis. Nah, tantangan pada tanggung jawab sosial. Nah, perubahan situasi dan kondisi yang ada menjadikan para manajer personal untuk selalu menghadapi perubahan dan tanggung jawab yang terus menerus ya, atau tanggung jawab atau tantangan ya. Nah, perubahan tersebut bisa disebabkan perubahannya konsumen, investor, pekerjaan, supplier, lingkungan, pemerintah, OASI, dan stakeholder. Ya. Perubahan tersebut mengandung konstitusi logis bahwa manajemen operasional yang dilakukan oleh manajernya harus bertanggung jawab terhadap kondisi sosial yang terjadi. Lalu berbagai hal mengenai produk di sektor jasanya, pertumbuhan jasa ini bisa lihat. Nah, maka dari tabel tersebut hingga tahun 2000 di beberapa negara maju terlihat bahwa pertumbuhan jasa cukup pesat, hampir lebih dari 60% sebagai GNV disumbang oleh sektor jasa ya, keren banget. Walaupun prioritas di sektor jasa ini sulit untuk ditingkatkan karena apa? Karena kebutuhan akan jumlah tenaga kerja yang banyak, seperti contohnya ya untuk bidang pekerjaan maupun konsultasi. Nah, para operasional seringkali bersifat individu seperti pada kualitas konsultasi investasi. Nah, kebanyakan jasa harus dikerjakan oleh para profesional yang memiliki keahlian tertentu ya, misalnya di dunia kesehatan dilakukan oleh para dokter gitu kan, tenaga kesehatan gitu kan. Nah gitulah, persaingan jasa ini sangat ketat ya, harus memiliki keahlian yang tertentu. Hanya sebagian yang dapat diotomatisasikan, banyak yang tidak bisa ya, misalnya kayak jasa salon kan, jasa salon, cukur kali gitu ya. Sekutas jasa sulit dievaluasi, contohnya kinerja di kantor pengacara gitu. Nah, upaya yang dapat dilakukan yaitu semakin spesifik jasa yang diberikan akan semakin sulit mencapai peningkatan kualitas, akan tetapi kesulitannya peningkatan kualitas dengan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan, antaranya dengan menggunakan fasilitas yang lebih memadai atau canggih, keahlian operasional yang lebih tampil, maupun secara pengelolaan yang lebih profesional. Contohnya itu di supermarket telah disediakan mesin untuk mencetak harga, di bank disediakan fasilitas ATM, phone banking, internet banking, mobil banking ya. Di rumah sakit peralatan kesehatan banyak yang dikompensasi
kegiatan administrasi lazim menggunakan komputer gitu kan. Nah, dari restoran juga menyediakan dermaga tour untuk layanan cepat gitu kan, operasional selama 24 jam di berbagai bidang jasa sebagai berikut. Oke, hanya ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan kita semua. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.